Oke ya, baik ya. Kita sekarang masuk kepada materi deret Fourier. Sebelum kita masuk ke deret Fourier, fungsi ortogonal dan lain-lain, transformasi Fourier juga deret Fourier secara numerik, kita buka dulu dengan pengantar fungsi periodik karena deret Fourier itu bekerja pada fungsi yang sifatnya berulang atau periodik. Sifatnya sinusoidal ya, sinusoidal. Nah, untuk itu pada materi kali ini dan video ini juga ya, kita akan memulai membahas tentang pengantar fungsi periodik. Ya, pengantar fungsi periodik. Untuk bahan dari slide ini Bapak terjemahkan mayoritas semuanya dari buku Advanced Engineering Mathematics edisi ke-6 karangan Kastrud and Dexter G. Booth, Macmillan International Higher Education ya. Kita mulai sama-sama fungsi periodik. Itu sebuah fungsi kontinu, sebuah fungsi fx dinamakan periodik jika nilai-nilai fx itu berulang terus ya dalam interval yang tetap atau reguler dari variabel bebas x. Variabel bebas fx yaitu ya x yaitu ya. Itu dia. Nah, interval reguler di mana fungsi fx ini terus berulang ya dinamakan apa? Periode. Kalau satu minggu harinya ada berapa? 7. Sekarang hari Senin. Kalau mau Senin lagi, 7 hari lagi. Jadi terus berulang 7 hari ke depan, lalu kelipatan 7, 14 hari, 21 hari adalah Senin. Nah, jadi interval yang reguler itu dinamakan periode. Jadi periode hari dalam satu minggu adalah 7 hari. Seperti itu. Itu osilasi ya dari pengulangannya. Nah, contoh gelombang periodik seperti ini, mungkin bisa nanti bentuknya sempurna sinus, kosinus, tapi bentuk seperti ini dulu pada gambar di buku Kastrud ini. Kalian nampak ini gelombang, mulai dari titik pangkal 0 di sini, ini diteruskan ya. Kalau diteruskan bagaimana? Kalau diteruskan dia akan mengikuti kontur gelombang sebelumnya. Kita lihat, jika kita mengambil titik ini sebagai startnya, lalu di sini n-nya, kalian melihat tidak di sini gelombang ini berulang, kan begitu? Gelombangnya berulang dan ini adalah satu periodenya. Ya, kita katakan misalnya start di x1, lalu ditambah periode p, maka ini periodenya. Ya, ini akan berulang. Kemudian kita lihat bagaimana sketsa grafik fungsi y sama dengan a sin x. Ya. Kenapa sinus? Karena nanti deret Fourier itu adalah deret penguraian suku sinus dan kosinus. Kita tahu dalam trigonometri fungsi periodik yang paling baku adalah sinus dan apa? Kosinus. Sketsa grafik fungsi y sama dengan a sin nx. Ini kalau kalian tahu a-nya apa itu? Amplitude dan n-nya enggak period ya. Periode sin berapa? Satu periode 2pi atau 360 derajat. Itu sin x. Ya, sin x punya periode 360 derajat. Tapi nanti kalau sinusnya 2x, 3x, 10x atau secara umum kita katakan sin nx di sini periodenya adalah 360 dibagi n. Jadi kalau kita punya sinus 5x itu periodenya berapa? 360 dibagi 5. Berapa itu ya? 72. Artinya setiap 72 derajat dari 0 ke 72 akan terjadi satu gelombang sinus. Oke ya. A periode dan oke, ini dia. Kalau n-nya 1 seperti ini dari 0 sampai 2pi. Nanti dari 2pi ke 4pi, gitu lagi. 4pi ke 6pi dan seterusnya. Jadi periodenya 2pi. Amplitude-nya baik itu mengarah ke maksimum atau minimum dari titik pangkalnya. Ya. Oke. Ingat lagi ya, sinus itu basicnya. Sekarang kalau ini periodenya berapa yang B? Tengok angka n-nya di sini. 100, 360 dibagi 2. Periodenya 180, amplitude-nya 5. Jadi swing-nya ini dari 0 ke sini tertinggi adalah 5. Ke bawah negatif 5.
Dan satu gelombang dari sini ke sini dicapai karena di sini 2, maka satu full gelombangnya tercapai pada 180 derajat atau pi, gitu ya. Simple seperti itu ya. Nah, jadi dalam interval dari 0 sampai 2 pi berarti ada berapa gelombang utuh? Ada 2. Dan ini gelombang fundamentalnya ya. Gelombang awal fundamentalnya. Kita cek lagi. Oke, ini sudah. Untuk sekarang yang cos. Ini kita sudah punya pola ya. Ini kita tahu tadi. Grafik dari Y sama dengan A cos NX memiliki karakteristik yang sama dengan sin. Kita tahu kalau cos itu mulai dengan 1 ya. Cosinus startnya kalau di sumbu Y, sumbu X dari sini kan. Ini dasarnya nih. Ya, dia sama. Untuk cosinus periodenya juga 360 derajat. Jadi kalau dia cos NX tetap sama seperti sin tadi. Tidak ada bedanya. Baik. Nah, ini latihan ini ya. Nggak usah bahas ya. Karena latihannya sudah. Nanti kan dikerjain lah ya. Oke, ada berapa latihan. Ini kalian cukup menuliskan berapa amplitudenya, berapa amplitude dan berapa periodnya. Kalau bisa digambarin ya. Bisa digambar. Gambarin ya. Kalau kita gambar untuk nomor 3 berapa deh periodenya? 720. Jadi kalau 720 kita berharap dari 0 sampai 360 itu belum terjadi satu gelombang. Dari sini ke sini, kan sin gini kan? Di sini baru berapa? 360 atau 2 pi. Nanti sesudah itu baru dia begini, 720 ya. Ya, sebentar ya. Satu gelombangnya tercapai pada interval sampai 720. Oke, sebentar ya. Kita ulangi lagi ya. Jadi satu gelombang penuhnya tercapai di 720. Gitu ya. Nanti digambar juga ya. Gambar sketch saja bebas, tapi yang rapi lah ya. Setidaknya kalian gambar sampai berapa gelombang ya? 0 sampai 360. Kalau perlu 720 gitu ya. Oke, ini tugas. Kita lihat lagi, ada yang namanya harmonik atau harmonisa. Sebuah fungsi fx terkadang dinyatakan sebagai deret dari jumlah komponen sinus yang berbeda. Dan ya, komponen dengan periode terbesar dinamakan apa? Harmonik pertama atau disebut gelombang fundamental. Jadi kadang sebuah fungsi dinyatakan sebagai deret dari sejumlah komponen sinus yang berbeda-beda, sin X tambah sin 2X tambah sin 3X, tetapi komponen dengan periode yang terbesar dinamakan harmonik pertama. Mungkin nanti dia seperti itu ya. Itu dinamakan sebagai gelombang fundamental dari fungsi fx. Nah, contoh seperti ini. Misalnya Y adalah A1 sin X, Y A2 sin 2X, Y A3 sin 3X. Ini sin X, jadi kalau ditambahkan ini, A1 sin X ditambah A2 sin 2X tambah A3 sin 3X dan seterusnya, maka ini dinamakan the first harmonic atau fundamental. Kenapa? Karena dia periodenya terbesar. Ini periodenya berapa? Ini kan periodenya 360 ya. Periodenya adalah 360. Kalau ini periodenya 180, ini periodenya 120. Ini dinamakan harmonik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi secara umum kalau Y adalah AN sin NX, AN sin NX, ini harmonik ke berapa ini? Harmonik ke N ya. Ya. Harmonik ke N ya. Dengan besar amplitudenya berapa? Amplitudenya 360 dibagi N. Ya, seperti itu. Oh, sorry, bukan. Amplitudenya bukan itu. Ini amplitudenya adalah apa? AN di sini 360 per N. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Ada lagi fungsi-fungsi periodik tapi tidak mengikuti bentuk
sin dan kosinus. Ya, namanya periodik yang non sinusoidal. Nah, nanti ya. Nah, jadi tadi kita telah bahas beberapa konsep fungsi periodik dengan gelombang kurva sinus. Tapi ada juga fungsi yang juga dikatakan periodik walaupun tampilannya tidak mirip seperti gelombang sinus atau gelombang kosinus. Seperti ini. Ini kan gelombang kayak gelombang balok. Nggak ada kelihatan sinus atau kosinusnya. Tapi ini berulang tidak? Berulang terus ya. Jadi kalau diteruskan, ya dia berulang-ulang. Kita lihat kalau kita start dari titik pangkal di sini, dia ke sini. Ini bukan ya, ini nggak gelombangnya. Dia ada continue, putus, continue lagi. Jadi di sini ini bukan yang vertikal ini. Nanti dia masuk lagi ke sini, terus mulai lagi. Nah lihat, terus ini kalau kita teruskan kan akan begini terus, ya. Ini berulang-ulang tapi dia tidak sinusoidal. Nah, ini kasus sumbu X misalnya menyatakan waktu dalam milidetik atau milisecond. Periodenya ini ya. Ini satu, ini startnya, ini end ya. Dari end dia balik lagi ke start awal dan berulang-ulang. Periodenya berapa? 8 mungkin kalau bukan detik ya, ini 8 milisecond. 8 milisecond. Amplitudenya berapa? Amplitudenya 4 ya. Amplitudenya adalah 4. Sedikit lagi, coba lihat ini. Ini periodenya berapa, Bang? Dia ke sini, kalau ini kita ambil start begini, terus ke sini lagi ya. Nanti dari sini kayaknya ngulang lagi ya. Berarti periodenya dari sini ke sini 6. Amplitudenya 3. Kalau ini lihat ini start ke sini. Nanti ini bukan ya, vertikal nih enggak. Nanti dari sini muncul lagi, begini lagi, terus begini lagi. Jadi periodnya berapa? 5 ya. Benar ya? Ya, periodenya 5. Nah, nanti dalam Derived Fourier, walaupun dia tidak sinusoidal, nanti semua bisa kita uraikan ke dalam bentuk sin dan kosinus, sehingga nanti jumlah beberapa sukunya nanti akan membawa kita kepada bentuk gelombang seperti ini. Nah, ini namanya nanti sintesis gelombang. Mungkin ini minggu depan ya, pelan-pelan aja. Coba kita lihat lagi deskripsi analitik dari fungsi periodik. Apa maksudnya deskripsi analitik? Gambaran atau penjelasan secara analitik dari fungsi periodik. Analitis itu maksudnya dia punya ada rumus matematiknya. Jadi ada rumusnya ya. Maksudnya rumus fungsinya. Ada rumus fungsinya. Maksudnya fx-nya sama dengan apa? Apakah dia 2x, apakah x kuadrat, ada. Ini maksudnya ada yang bisa dideskripsikan secara analitik. Coba kita lihat yang pertama. Ini periode berapa? 6 ya, periode 6. Terus ini fx ya, ini x. Kira-kira kalau kita nyatakan deskripsinya secara analitik, kalian tulisnya begini. Dia punya dua nilai yang berbeda. Pertama di sini ke sini, ini konstan ya. Ini y sama dengan berapa itu? 3. Berarti fx sama dengan 3, kan itu? Kemudian di sini fx sama dengan 0, titik koma. Kapan dia 3? Ketika x-nya kita buat dari 0 sampai 3 ya. X 0 sampai 4. Dan dia 0 kalau dia dari 4 sampai 6. Nah, ini adalah deskripsi analitik untuk satu periode bakunya ya. Nanti ya berikutnya begitu jadi kalau kita mau mencari dari Fourier persamaannya dalam sin dan cos, kita dapatkan fungsi analitiknya, nanti kita masukin dapat integralnya, koefisien AN, BN-nya di Wolfram alpha semua ada. Nanti ini jadi mudah. Panjang persamaan matematiknya ada, dan Fourier-nya bisa kita peroleh. Kita lihat lagi. Nah ini ya. 0, 3. Nah ini tadi rupanya sudah ada tulisan di sini. Nah jadi kalau dia terpecah 2, kita tulis seperti ini. Gitu ya. Periodenya kita tulis 6. Nanti kita tulis begini.
Ini kan fx-nya, ini fundamentalnya. Ini adalah fundamentalnya. Nanti kalau kita mau mengatakan dia terus berulang-ulang, karena kalau ini kan stop sampai 6. Kalau kita mau buat pengulangan, berarti kalian tulis apa? Fx tambah 6. Fx tambah T. Misalnya kalau periodenya T itu 6, jadi secara umum Fx tambah T, balik lagi ke Fx. Yang berikutnya dan sebelumnya, balik lagi. Ini artinya fx akan berulang dengan nilai yang sama setiap interval 6. Ya. Kita lihat lagi contoh. Coba lihat ini. Ada berapa fungsi yang bisa kita lihat di sini? 2 ya. Pertama dari 0 sampai 2. Suatu fungsi kalau dia garis lurus, ingat ya, ini kadang-kadang ada fungsi garis lurus saja ya. Nah, seperti ini. Kalau garis lurus, kalau melewati pangkal koordinat, ini garis lurus, ini lewati pangkal ya. Persamaannya apa? Ini X, ini Y. Persamaan garis lurus yang melewati pangkal koordinat apa? Kan dasarnya Y sebenarnya apa? MX tambah C. C itu adalah titik potong dengan subu Y. C-nya kan 0, karena dia memotong di subu Y di 0. Berarti hilang. Y sebenarnya apa? MX. Sekarang ini 0. Kalau di sini ada koordinat, Bapak tulis di sini koordinatnya 5,10. M itu apa? M itu kan delta Y dibagi berapa M-nya? Ini kan Y-nya 10 dibagi 5, 2. Berarti persamaannya Y sama dengan 2X ya. Ini 2X. Kalau dia grafiknya melewati pangkal koordinat, tetapi begini Bang. Sama tidak? Ingat lagi ya, Y sama dengan MX ya. Tambah C, tetapi C-nya kita buang karena lewati pangkal. Dan asumsikan misalnya di sini X-nya negatif 2, Y-nya 10, berarti berapa gradiennya? Min, ya karena M itu Y dibagi X. Garisnya kan turun, gradiennya negatif. Terus, jika dia garisnya lurus, tidak melewati pangkal koordinat, katakanlah dia di titik ini ya, begini, ya, di sini 24, di sini 80, berapa persamaannya? Nah ini apa? MX tambah C, MX tambah C. Berapa persamaannya? Gradiennya berapa, Cut? M-nya naik atau turun? Turun, negatif. Berarti ini kurang ini ya. Boleh juga simpelnya kita bikinnya segitiga. Dari sini ke sini. Turun Y-nya ya. Berapa kotak turunnya? 4 kan? Terus dia ke kanan berapa? Di sini 2 ya. Dari 2 ke 8, 6. Berarti min 4 per alias min 2 per 3. Oke, kita punya Y sama dengan min 2 per 3X tambah C. Untuk dapat C kita masukkan saja salah satu titik ya. Masukin titik mana yang nyaman? Ini aja ya. Paling mudah, ini Y-nya ke sini, X-nya ke sini. Nih. Jadi min 2 per 3 dikali 8 ditambah C sama dengan 0. Min 16 per 3 tambah C. 0 dikalikan 3 biar hilang. Min 16 ditambah 3C ya. Jadi C-nya berapa? C-nya 16 per 3 ya. Positif. Berarti persamaannya Y sama dengan tadi M-nya min 2 per 3X ditambah 16 per 3. Ini kalau dia sepanjang garis lurus seperti itu saja, mengingatkan saja. Nah ini bagaimana? Coba kalian cari. Sudah ada ya sini ya. Ini berapa gradiennya? Yang pertama X. Y sama dengan MX saja. Karena M-nya 1 berarti
Y fx sama dengan X. Kemudian yang ini, nah ini gradiennya berapa? Turun 2 ke bawah, terus ini tengok segitiga aja ya. Segitiga aja dilihat. Ini ke bawah dan ke sini. Jadi 2 dari sini, dari 2 ke 6 berapa? 4. Berarti 2/4. 2/4 berapa? Setengah. Setengahnya negatif karena tuh turun. Maka persamaannya gradiennya jadi min setengah X ditambah 3. Ya 3-nya masukkanlah titik 6,0 ke persamaan dapat ya. Jadi persamaan analitisnya untuk garis yang ini, gelombang yang di sini adalah min X/2 ditambah 3. Di sini X. Lalu deskripsikan seperti ini. Jadi yang pertama adalah X, yang kedua ini kapan X kalau dari 0 sampai 2, lalu dari 2 ke 6 adalah ini, tulis periodenya 6, jadi tulis seperti ini. Jadi Fx tambah 6 kembali lagi ke Fx. Ini maksudnya Fx tambah 6 itu maksudnya gelombang berikutnya. Ya. Sama dengan Fx, gelombang fundamental yang pertama ya. Oke. Kita lihat lagi. Coba kalian buat ini. Ini enggak susah. Nanti latihannya ini ya. Ini ada berapa ini? Nah, silakan ini. Nanti cari gelombangnya. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut nanti ke perhitungan dasar integral fungsi periodik. Jadi beberapa jenis integral berikut ini akan sering muncul pada perhitungan di Derivat Fourier. Kita harus bisa menguasainya sebagai alat dasar dari pembahasan untuk perhitungan selanjutnya. Contoh ini, integral dx kalau dia dari min pi sampai pi adalah 2pi. Integral dx ya x ya, 2pi. Nanti ada integral ini, cos nx. Kalau cos x integralnya apa? Sin. Tapi kalau cos nx, sin nx per n. Ingat ya, integral cos nx dx 1 per n sin nx. Ini kalau dari min pi ke pi, ya dia 0. Masukin saja, ini adalah 0 ya. Ini nanti langsung pakai begitu aja. Yang ketiga integral yang sering muncul nanti adalah sin nx. Sin nx apa integral sin? Integral sin min cos. Jadi apa? Min 1 per n cos nx. Ini kalau Bapak kasih sinus 2pi n omega x dx. Integralnya berapa? Sin 2pi per 3 deh. Nah, ini. Berapa nih? Ini variabelnya apa? N, omega atau x? Variabelnya x ya. Berarti selain x konstan. Selain x adalah konstan. Sama seperti sin nx, maka selain x yaitu n ini konstan. Jadi 1 per konstan. Jadi karena konstanta kita adalah ini kan konstantanya ini. Ini konstan kita. Maka ini jadi seperapa? 1 per semua konstan sin x. Jadi berapa? 2 per 3 pi n omega. X-nya ikut nggak? Nggak. Dikali apa? Cos, ada minusnya ya. Cos 2 per 3 pi n omega x. Ya, basicnya seperti itu. Nah, ini juga hasilnya 0. Integral keempat yang sering muncul nanti mungkin di Derivat Fourier adalah cos kuadrat. Walaupun pakai Wolfram semua bisa. Cos kuadrat kalian buat jadi integral cos pangkat. Ingat kalau cos kuadrat x itu apa? 1 dikurang sin kuadrat. Tapi kita punya cos 2x. Jadi dikalkulus 1, cos 2x adalah kurang ya. Itu cos 2x.
Ini kalau kita mau mendapatkan cost demo ini jadi sin itu bisa ditulis jadi apa? 1 dikurang sin kuadrat kan seperti ini, tinggal pakai ini ya. Nah ini kita buka jadi apa? 2 cos kuadrat X dikurang 1 itu adalah nilai dari apa? Cos 2X. Nah nanti dengan memindahkan ruas, kalian akan punya 2 cos kuadrat sama dengan cos 2X tambah 1, sehingga cos kuadrat X itu 2 setengah cos 2X ditambah setengah. Pengintegralan yang ada di cos AX itu tentu lebih mudah karena dia 1/A sin AX. Jadi bentuk-bentuk pangkat 2 dibawa ke seperti ini ya. Jadi integralnya jadi begini. Nanti banyak itu jumlahnya. Kemudian integral sin kuadrat juga begitu. Nanti kalau jumpa sin, nanti ada integral yang cos dikali cos, sin kali cos. Untuk integral yang bentuknya perkalian kosinus atau perkalian sinus, kalian boleh gunakan rumus ini. Ini rumus identitas trigonometri. Ya, nih rumus penjumlahan atau pengurangan trigonometri. Jadi bisa dibuat seperti ini. Jadi kita boleh mengurainya menjadi, ini duanya dipindah jadi berapa? Setengah ya. Setengah kali cos A tambah B ditambah cos A dikurang B. Kan gitu. Jadi kalau ada kita punya integral cos 8X dikali cos 2X, maka kalian pecah menjadi ini. Integral setengah dikali cos berapa? 8 tambah 2, 10 ditambah setengah cos 8 kurang 2. Nah, dan ini kalau integralnya seperti biasa. Integral cos 10 jadi 1/10. Jadi setengah kali 1/10 cos 10X dan seterusnya ya. Nah ini kalau berhadapan dengan perkalian cos. Sin kali sin juga ada rumus yang begini. Lalu yang ketiga kombinasi. Cos kali cos, sin kali sin, dan apa? Cos dikali sin. Jadi cos kali sin kalian hadapi dengan bentuk ini. Ini yang kalian perurai jadi seperti itu. Ingat kalau cos itu fungsi genap. Di kalkulus 1 itu fungsi genap. Nah ini beberapa summary ya. Jadi ini sudah ya part 1-nya. Oke, kita anggap ini sudah selesai ya bagian pertamanya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan. Oke.